Tuhan Yesus baik, amin. Oleh karena kebaikannya kita ada di sini semuanya. Amin. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan dan biarlah malam ini semua kita diberkati Tuhan. Amin. Saya mulai dengan satu cerita. Saudara suka cerita? Iya, biasanya semua suka cerita. Ya, ini cerita yang benar-benar terjadi, tapi tidak di negeri kita ini, tidak di Papua, dan tidak juga di bagian Indonesia lainnya, tapi di Amerika. Diceritakan mengenai dahulu Amerika itu suka mendatangkan orang-orang dari Afrika untuk dijadikan budak. Ya, tentunya bangsa Afrika yang mereka sebut dengan bangsa Negro. Saudaraku, mereka dijadikan budak dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dijual, lalu diperlakukan sukati. Dan kadang-kadang mereka juga diculik. Demikianlah terjadi pada satu hari di pasar di mana ada penjualan budak. Seorang gadis yang sebenarnya adalah putri dari ketua suku. Jadi seorang yang bangsawan lah, dari tempat dia berasal di Afrika, diculik dan dijual ke Amerika. Sudah dibawa naik kapal, tentunya lebih jauh daripada Manokwari Sentani. Dari Afrika sampai ke Amerika, melewati lautan Atlantik dan lain sebagainya. Akan banyak yang mati di tengah jalan, tapi dia berhasil lah, saudaraku, sampai lalu mau dijual. Saudaraku, dia seperti hewan, ya, atau seperti barang, ditontonkan, dilelang. Siapa mau beli dengan harga paling besar, itulah yang mendapatkan dia dan menjadikan dia budak. Dia sudah sebagai seorang hamba yang tidak ada harganya sama sekali. Dia marah sekali karena dia memang seorang putri bangsawan di negerinya, dan dia diculik dan diperlakukan seperti itu. Jadi menantang setiap orang, tapi dia diikat dengan rantai dan tidak ada sedikit pun dayanya untuk membela diri. Dimulailah dilelang, $1, $2, terus. Lalu seorang hamba Tuhan lewat di situ. Dia kasihan melihat gadis ini, sangat kasihan, tetapi dia tidak banyak uangnya. Begitupun dia coba mau menyelamatkan gadis ini. Lalu dia ikut menawar dengan maksud untuk membebaskan si gadis ini. Ditawarlah sampai sehabis-habis sanggup uangnya yang ada, dan itulah harga yang paling mahal waktu itu. Ditawarlah, saudaraku, dia dengan harga sedemikian yang sebenarnya tidak pernah sedemikian tingginya, karena orang selalu menaikkan lagi, sampai akhirnya dia habis uangnya. Itulah terakhir, dan diberikanlah kepadanya. Diberikanlah gadis ini dengan surat-suratnya, dengan kuncinya, daripada tali rantainya itu, dan dikatakan, oke, milik kamu. Hamba Tuhan ini membawa gadis ini keluar dari tempat lelang itu, keluar daripada kampung itu, desa itu, tempat ada pelelangannya. Tahukah saudara, sampai dia di batas kampung itu, dia katakan kepada gadis ini surat, tandanya kamu sudah milik, sudah tidak lagi budak, sudah dibeli, tidak lagi milik daripada yang menjual itu, pelelangan itu. Dan kamu, ini kunci daripada rantainya itu, dan kamu sekarang bebas, boleh pergi kemana saja, karena tidak ada lagi yang bisa membuat kamu menjadi budak. Kamu sudah, saya bebaskan kamu. Gadis ini sebenarnya marah sekali pada waktu hamba Tuhan itu membebaskan dia, membeli dia. Dia pikir ini Tuhan yang pasti lagi mau memperhamba aku. Dan sampai kemudian dia dengan marah, dia ludahi muka pendeta ini. Pendeta ini diam saja, saudaraku, karena dia tahu memang benar-benarlah gadis ini sudah sangat tertekan, diperbudak seperti itu. Dan dia bebaskan, dan dia katakan demikian. Lalu gadis ini dengan terbata-bata berkata, Tuhan belikan saya untuk bebaskan saya. Iya, kata pendeta ini, saya beli untuk membebaskan kamu. Saya bermaksud, Tuhan tebus saya untuk bebaskan saya. Iya, bukan untuk menjadikan saya budak, tidak, supaya kamu bebas. Sekarang kamu boleh pergi seluruh Amerika, kemanapun kamu sudah bebas. Tahukah saudara, gadis itu berlutut, kemudian dia peluk kaki hamba Tuhan itu, dia katakan, Tuhan, seumur hidupku aku hambamu. Haleluya. Kalau tadi dia tidak mau diperbudak, sekarang dengan sukarela dia mau menjadi budak.
menghambakan karena dia tahu Tuhan yang dia sekarang diserahkan hidupnya, Tuhan yang mengasihi dia, bahkan menebus dia. Apakah artinya cerita ini, saudaraku? Ada seorang Tuhan yang jauh lebih baik daripada hamba Tuhan ini, namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Dia bukan hanya menebus dengan sehabis-habis uangnya, sehabis-habis nyawanya. Karena tidak ada pengampunan dosa kepada manusia tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya dia disalib. Saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kita bisa selamat kecuali nama Yesus. Yesus sudah membayar lunas hutang kita, dan sekarang kita sudah bebas. Apakah artinya bebas bagi kita? Sekarang saya mau ceritakan lagi satu cerita. Saudara mau dengar cerita? Tapi ini cerita kita. Kalau tadi ceritanya sesungguhnya yang ada hubungannya dengan prinsip Alkitab. Sekarang cerita Alkitab. Saya mulai dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nanti sambungannya kitab yang terakhir, Wahyu yang terakhir, Wahyu 21, 22. Saya cerita saja. Nanti saudara sudah sering mendengar cerita ini. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Berapa hari diciptakannya? 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Nah, pada waktu dia ciptakan dunia ini, semua kita tahu Tuhan berkata, indah, baik sekali. Saya baca Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau dikatakan baik pun sudah baiklah itu. Sungguh baik, baik. Amat baik, baik. Tapi sungguh amat baik, wah itu sudahlah luar biasa baiknya. Begitulah Tuhan menciptakan dunia ini. Amin. Lalu dia ciptakan manusia. Kejadian 21, Kejadian 1 ayat 26-28. Dia ciptakan manusia segambar dengan dia. Saya baca saja. Saudaraku, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Inilah kejadiannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk manusia. Amin. Manusia diciptakan, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini tadi, baik sekali, diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu mulia, percayakah saudara? Makanya manusia pun mulia, begitu mulia sehingga tabus. Tahu arti tabus? Tabus artinya tanpa dosanya. Telanjang pun dia mulia, saudara. Gitulah mulianya. Pada waktu dia berdosa, kita baca saudaraku, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Tuhan menciptakan manusia ini baik sekali, sungguh amat baik, mulia, segambar dengan dia, kudus, suci, mengasihi. Semua atribut ataupun kodrat ataupun sifat daripada Tuhan ada pada manusia. Pertama, Adam dan Hawa. Amin. Dikatakan berkuasa atas seluruh bumi, atas binatang. Kita baru mendengar mengenai coronavirus, ya. Pernah kalian dengar? Bisa mati, ya. Padahal itu binatang kecil, virus yang nampak dengan mata, bisa membunuh. Di sini dikatakan manusia harus berkuasa. Tidak bisa binatang membunuh, apalagi kuman kecil. Tetapi mengapa itu jadi? Karena dosa. Pada waktu manusia berdosa, kita tahu ceritanya, saudaraku, bagaimana manusia itu disuruh, Kejadian 2, hanya untuk menjaga, memelihara Taman Eden. Semua boleh dimakan, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan buruk. Mengapa? Apakah Tuhan? Setan, saudaraku, menipu manusia, mengatakan, tengoklah Tuhan itu pelit sekali, masa kan nggak dikasih. Padahal saudaraku, tidak mungkin Tuhan pelit, semua boleh, yang satu itu tidak boleh. Karena Tuhan mau kita tahu baik dan jahat dari Tuhan. Kalau kita tahu dari pengetahuan kita, maka saudaraku,
kita rasa kita saja yang benar, padahal menurut Tuhan belum tentu benar. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan minta kita bergantung kepadanya. Hanya itu diminta Tuhan. Dari semua saudaraku Tuhan sediakan sangat baik. Tuhan minta kita patuh, percaya, patuh kepadanya, bergantung kepadanya. Tapi Adam dan Hawa kemudian melanggar firman Tuhan, manusia jatuh kepada dosa, saudaraku, hilang semua gambaran Tuhan itu. Manusia terkutuk, kita membaca dalam Kejadian 3, ya, manusia terkutuk dan bumi juga terkutuk. Sehingga manusia berjerih payah, bersusah payah untuk, saudaraku, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang lah, hampir semua manusia, ya, semualah saya katakan manusia, dari mulai lahir sampai kita mati, sibuk hanya untuk cari makan. Bagaimana supaya cukup makan? Padahal di Taman Eden nggak perlu cari makan, disediakan Tuhan dengan sangat baik. Begitulah akibat dosa. Sampai kemudian bukannya manusia tambah baik. Sekali dia Adam dan Hawa memilih untuk melawan Tuhan, keturunannya juga demikian. Dia punya anak Kain, dibunuhnya adiknya. Seterusnya, sampai pada zaman Nabi Nuh, Tuhan berkata, menyesal aku menciptakan manusia, karena kejahatan mereka sudah demikian sehingga dimusnahkan dengan banjir. Lalu kemudian Nuh mendapat kasih karunia, lalu Nuh juga, saudaraku, sesudah dia lepas dari banjir itu, mulai lagi berdosa, anaknya kena kutuk lagi. Sampai kemudian ada seorang keturunannya namanya Nimrod, mendirikan menara sampai mau mengatasi ke langit. Jadi manusia berdosa mulai dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini. Tidak ada yang tidak berdosa. Puji Tuhan, kalau kita baca lagi Kejadian ini, Tuhan berkata, nanti akan ada manusia, bukan manusia, Tuhan Yesus yang akan datang, di mana dia adalah keturunan daripada Adam dan Hawa, dia anak Daud yang akan menghancurkan kuasa setan. Tetapi setan, saudaraku, membawa dia kepada penghukuman di kayu salib, karena tanpa ditumpahkan darah, tanpa dia disalibkan, tidak ada yang dosa kita bisa diampuni. Itu sebabnya, saudaraku, kita melihat bagaimana kita semuanya harus bersungguh-sungguh hati, seperti anak gadis tadi. Kalau kita diperbudak setan oleh karena dosa, semua, sebab firman Tuhan berkata dalam buku Roma, kepada siapa kita taat, dialah yang memperhamba kita. Kalau kita taat kepada dosa, selalu hidup dalam dosa, kita hamba dosa. Kalau kita taat pada kebenaran, kita hamba kebenaran. Kita melihat manusia selalu hatinya cenderung kepada dosa, sehingga manusia sebelum ketemu dengan Yesus semua hamba dosa. Tapi sekali lagi Yesus datang supaya membebaskan kita dari perhambaan dosa dan membuat semua kita menjadi hamba kebenaran. Dan sama seperti yang kita lihat tadi, kita sesudah kita dibebaskan oleh darah Yesus dan kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus, kita mau menjadi hamba Yesus dengan sukacita, dengan sukarela, dengan ucapan syukur, dengan tidak terpaksa, tetapi dengan berkata, Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi aku lebih dulu, aku mau mengasihi. Kadang-kadang kita lupa, saudaraku, ya, seperti saya katakan tadi, Tuhan sebenarnya menciptakan kita sangat baik. Ya, hanya dosa yang membuat kita jatuh dalam kutuk dosa itu, saudaraku. Itu yang kita lihat, penyakit, kemiskinan dan lain sebagainya, ya, terikat dengan bebas, narkoba dan sebagainya. Itu dosa semua dan kutuk dosa. Dan bagaimana kita, saudaraku, satu dengan yang lain tidak bisa bersahati. Kain dengan Abel, saling dia membunuh adiknya. Kemudian, saudaraku, kita lihat lagi sampai akhirnya Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berkata, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada bumi ini, ya, dia memberikan anak yang tunggal Tuhan Yesus untuk menebus kita, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang beroleh hidup kekal, hidupnya itu bebas dari kutuk dosa, bebas daripada perhambaan dosa, menjadi milik Tuhan, anak Tuhan, warga negara sorga, dan dia punya, ya, seperti hamba yang dibebaskan tadi, dia punya tugas di bumi ini. Sebab kalau misalnya hanya bebas dari dosa saja, bebaskan dari perhambaan dosa, begitu kita terima Yesus,
ya kita diangkat saja ke surga, mati saja ya. Ngapain kita di bumi ini? Ada tugas kita di bumi ini. Seperti hamba yang dibebaskan tadi, dia siap untuk melayani tuannya dengan sukacita. Kita juga siap untuk menyambut maksud Tuhan. Untuk apa kita di bumi ini? Dengan singkat saya katakan sebagai cerita yang pertama tadi, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita berkuasa di bumi ini. Dan satu lagi, Tuhan berkata kita mesti memenuhi bumi, beranak pinak. Secara badani, tapi terutama secara rohani. Kenapa saya katakan secara rohani? Karena sebenarnya Tuhan, Dia tidak mau rencananya gagal. Ya, kalau kita rencana kita gagal, kita bikin rencana B. Kalau nggak bisa B, C. Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa, tidak pernah berubah. Kasihnya kekal, kuasanya kekal selamanya. Jadi Dia merencanakan Taman Eden, manusia tidak berdosa. Dan Dia datang ke Taman Eden bersekutu dengan manusia. Dan Tuhan pulihkan itu di dalam Yerusalem baru. Amin. Jadi antara kejadian 1, kejadian 2, Tuhan menghendaki manusia tinggal bersama Dia di Taman Eden. Sampai Wahyu, buku terakhir, 21-22, Tuhan kembali membuat Yerusalem baru, di mana manusia yang sudah ditebus kemudian dibangkitkan kembali seperti Tuhan Yesus, segambar dengan Tuhan, dan kemudian tinggal di kota di mana tidak ada lagi dosa, karena setan sudah dicampakkan ke dalam lautan api selama-lamanya, dan Tuhan tinggal di situ. Nah, saudara baca Wahyu 21, Wahyu 22. Saya baca sedikit saja ya. Wahyu 21. Saya dan saudara sekarang ada di antara Eden dan Yerusalem baru. Dan untuk itu saya dan saudara harus melayani Tuhan dengan sukacita. Ada rencana Tuhan bagi hidup kita yang kekal, dan kita melaksanakannya dengan sukacita. Haleluya. Langit baru dan bumi baru, Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias baikkan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan seterusnya. Jadi Yerusalem baru, ya, seperti Taman Eden yang diciptakan Tuhan, tetapi dirusak oleh dosa. Tuhan menciptakan Yerusalem baru. Kemudian di situ ada umat Tuhan, ada Tuhan ada bumi baru, langit baru yang bebas dari dosa. Saudaraku, kita melihat ada longsor, ada ini, ada itu. Kalau kita lihat itu semuanya manusia yang, ya katakanlah dia menebang hutan. Kalau kami di sana, saudaraku, ya hutan-hutan lindung itu ditebang, longsor, ratusan orang mati. Jadi karena dosa, ya. Kenapa orang, saudaraku, mau narkoba? Kenapa orang mau seks bebas? Kenapa orang mau berjudi, minum keras, dan lain sebagainya? Karena dia tidak kenal jalan yang benar. Semua manusia merindukan sesuatu yang membuat dia bahagia, karena memang diciptakan untuk bahagia. Di Taman Eden manusia diciptakan untuk bahagia, untuk puas dengan Tuhan. Lalu dalam hidup yang di dunia yang sudah terkutuk dan penuh dosa, saudaraku, sesudah pun kita terima Yesus, kita ada di tengahnya. Kita, saudaraku, bisa masih tergoda untuk mencari, ya. Kalau kita sudah selamat, kita tahu jalan keluarnya. Tapi kalau belum kenal Yesus, kita pikir ada satu kerinduan dalam hati kita untuk menemukan kebahagiaan, kesenangan. Itu memang naluri manusia, karena diciptakan seperti itu. Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, Tuhan itu sukacita, Tuhan itu mengasihi. Naluri dari dalam ada. Tetapi karena memang sudah dalam kutuk dosa, dalam sekeliling orang berdosa, dan masih ada setan yang belum dilemparkan ke neraka, dan belum habis masa kontraknya, saudaraku, di bumi ini, ya, maka dia masih bisa menipu manusia. Dia bapa pembohong dari mulanya, kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, sehingga manusia tertipu. Dia pikir, aku gak mendapatkan kasih dalam rumah tanggaku, cari selingkuhan, saudara. Aku ini gak tahan lagi, ini jalan yang cepat, mau fly, cari narkoba. Aku supaya cepat kaya, main judi, bukan makin kaya, makin hancur, saudara. Nah,
Satu-satunya jalan keluar kembali lagi itu perbudakan dosa yang memang terjadi pada waktu manusia memilih untuk mendengarkan apa kata setan. Tapi satu-satunya lagi jalannya, Yesus datang membebaskan kita. Amin. Dan sesudah kita bebas, mari ikut Dia dengan sukacita. Mari layani Dia. Amin. Sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, Tuhan berkata kita mau diciptakan segambar dengan Dia. Saya dan saudara harus berubah tiap hari. Amin. Amin. Ada banyak ayat, saya tidak akan mengajari para hamba Tuhan di sini. Semua kita dan kita punya Roh Kudus dan punya firman. Amin. Yang bisa membuat kita terus mengerti jalan Tuhan. Dan tidak lagi, saudaraku, saya dan saudara bisa seperti Adam dan Hawa, masih terus bisa ya memilih, mau memilih Tuhan atau mau memilih setan, mau memilih hidup benar atau mau memilih hidup berdosa, mau patuh pada firman atau mau melanggar firman. Kita yang memilih. Tapi bedanya kalau kita belum punya Yesus, kita nggak punya seperti budak tadi, nggak punya kemampuan. Tapi kalau kita sudah dibebaskan oleh Yesus, ada Roh Kudus dalam kita yang berkata, jangan anakku, jangan, ikut Yesus, jangan matikan itu. Amin, saudaraku. Ada firman Tuhan, jangan matikan. Dan ada pendeta saudara, ada abang-abang rohani saudara, ya, yang akan memberi nasihat. Dengarkan baik-baik, itu gunanya ada gereja. Amen. Supaya dalam gereja ada seperti keluarga. Amen. Ada bapak, ada ibu, ada yang memelihara, bertanggung jawab, ada saudara-saudara, di mana kita saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, sehingga dengan demikian gereja itu membuat kita semua bertumbuh dengan baik. Amen. Saya berubah, saudara-saudara saya dalam berubah, makin hari kita makin dikuduskan, makin berjalan kebenaran, makin menjadi seperti Yesus. Seperti nyanyian keren tadi, saya siap pulang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana siapnya? Karena kita mau menjadi Tuhan seperti Tuhan Yesus, maka kita tiap hari berubah, tiap hari. Itulah tandanya kita siap. Haleluya. Seperti gadis yang dilepaskan tadi, karena dia sayang sama tuannya, sukacita dia, saudaraku. Menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan, mematuhi Tuhan. Bagaimana mematuhi Tuhan? Tuhan mau kita segambar dengan Dia. Mari berubah tiap hari. Amin. Saya tidak akan menceritakan begitu banyaknya ayat dari mulai Kejadian sampai Wahyu mengenai semua kita bisa berubah. Amin. Saya sudah mengikut Tuhan kira-kira sekian puluh tahun, saudaraku. Ya, waktu saya mula-mula mengikut Tuhan dengan hari ini, saya jauh berubah. Minggu yang lalu dengan hari ini pun saya jauh berubah. Selama saya naik pesawat pun saya jauh berubah. Ya, saya naik pesawat, saudaraku, tengah jalan goncang-goncang saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus berkata pada gelombang di laut Galilea, diam, tenanglah, tenang dia. Sekarang Tuhan Yesus ada dalam hatiku. Marilah Tuhan, diamlah engkau. Semua turbulensi semua ini, capek kurasa begini jauh kalau goyang-goyang. Tuhan, berikanlah supaya kuasamu itu jadi. Saya katakan, diam kau semuanya. Angin ribut, tercampak kau semua ke lautan. Tahukah saudara? Goyangnya berhenti, saudaraku. Dan saya makin berubah, makin sayang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau tidak berikan yang terbaik untuk kami. Terima kasihlah Tuhan. Ajarilah saya untuk lebih lagi ya mengasihimu. Jadi tiap hari kita berubah, amin. Dan satu lagi kita diberi kuasa, saudaraku. Kalau dulu kita, kalau orang Medan bilang ditokoh-tokohi ya. Apa itu? Ditipu-tipu. Beta tipu-tipu. Ditipu-tipu ya sama setan, karena dia memang penipu. Sehingga kita merasa kita tidak punya kemampuan, tidak sanggup untuk melawan keadaan yang menimpa kita, atau melawan dosa, atau melawan segala sesuatu yang dibawa di dunia ini, masih dibawa dosa, bawa kutuk dosa, dan dibawa perhambaan setan. Kita rasa kita tidak mampu, padahal firman Tuhan berkata kita dipulihkan, bahkan kita bisa mengusir setan. Amin. Kalau kami di daerah Karu, saudaraku, ini adik saya, saudaraku, saudara-saudara saya ya. Kami sudah ada 40 tahun kali nggak ketemu ya. Karena tamat SMA ya, adik saya paling bungsu. Dan kemarin saudaraku baru ketemu ya. Ada namanya di sana begu ganjang ya. Takut semuanya. Begu ganjang itu, begu itu artinya hantu ya, ganjang itu tinggi. Jadi mereka bilang kalau nampak dia tinggi,
Anak-anak pun takut, saudaraku. Orang tua pun takut, apalagi anak-anak. Tapi, saudaraku, di dalam Yesus kita punya kuasa mengusir setan. Sekarang bukan anak-anak Tuhan yang takut sama begu ganjang yang takut. Ya, kalau kita kebaktian seperti ini, kalau ada mereka yang mau ada acara mau memanggil begu itu, dukunnya berkata, ya, itu Pak Munte datang tidak? Kalau Pak Munte datang, nanti begunya tidak datang. Bukan Pak Muntenya, saudaraku, anak-anak Tuhan sudah punya kuasa sekarang di bumi ini. Tidak bisa. Saudara sakit, saudara berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjawab. Hidup Yesus, saudara sembuh. Kudus hidupkan tubuh kita yang fana. Saya sudah 77 tahun, saudaraku, ya. Umur 30 tahun, saya sakit, saudaraku, saya jantung. Ya, dokter bilang saya harus taruh pacu jantung. Bayangkan, sudah 47 tahun yang lalu, ya. Tidak pernah itu dipasang, saudaraku. Saya masih sehat sampai sekarang. Saya bersyukur. Kenapa? Karena Yesus berikan kuasa. Kuasa Yesus bekerja dalam kita. Haleluya. Dan satu lagi dikatakan kita harus beranak pinak, ya, memenuhi bumi. Tahukah saudara, Tuhan bermaksud anak kita banyak. Kalau orang Batak dia anaknya 33 orang. Anak 10 orang, Marboru 10 pitu katanya. Begitulah maksudnya supaya banyak keturunan, itulah yang paling baik. Tapi yang kalau misalnya anak kita secara badani dia tidak ikut Yesus, kita akan berpisah dengan dia selama-lamanya. Amin. Makanya kita harus mengajari anak kita supaya dia sungguh-sungguh ikut Yesus. Di bumi ini anak kita, nanti di bumi baru tetap anak kita. Maksudnya sama-sama kita di sana. Tapi selain anak badani, Tuhan juga mau kita punya anak rohani memenuhi bumi. Makanya Tuhan berikan perintah agung. Jadi saya dan saudara harus beritakan Injil. Bahwa Yesus itu Tuhan. Siapa percaya jadi anak Tuhan. Bagi kita itu jadi anak rohani. Makin banyak kita memenangkan jiwa, makin banyak anak rohani kita. Bahkan Tuhan suruh kita sampai ke ujung bumi. Bagi kami di Medan, Sentani sudah di ujung bumi. Saudara boleh pergi ke Amerika. Maksud saya, semua kita mari mulai hari ini sukacita. Tidak merasa terpaksa kalau nanti tidak kubuat Tuhan marah. Tidak. Tuhan Yesus baik sekali. Bapa di sorga pun panjang sabar. Buktinya, saudaraku, masih banyak orang yang melawan Tuhan, masih banyak orang yang menyembah berhala. Tuhan masih kasih matahari, Tuhan masih kasihkan udaranya, Tuhan masih kasihkan bumi ini sisa-sisa yang baik, masih bisa dinikmati kalau dia menyelam di Raja Ampat, ya, atau di mana saja di Bunaken. Mengapa? Karena memang Tuhan baik, dia panjang sabar. Tetapi maksud Tuhan panjang sabar itu supaya semua orang datang pada pertobatan. Itu sebabnya kita harus tahu hati Tuhan. Lalu sukacita kita beritakan Injil. Bukan terpaksa, nanti kalau nggak beritakan nanti marah pendeta. Bukan, ya. Atau marah Tuhan tidak dikasihnya kok. Bukan. Karena kita sayang sama Tuhan. Dia sudah lebih dulu selamatkan kita. Dan kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Sekarang seperti cerita yang pertama tadi, kita sudah dibebaskan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita layani dia dengan sukacita. Seluruh hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Pak Pendeta bilang, ayo kita menginjil, mari menginjil. Kalau Bapak Pendeta, karena dia pemimpin kita, berkata, mari kita semuanya mengunjungi, mari mengunjungi. Mengapa? Karena jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang perlu dilayani, tidak ada yang tahu jalan keluar, tidak ada tahu bagaimana Yesus bisa menolong kalau kita tidak datang kepadanya. Haleluya. Makanya kita datang. Ya, kalau Pak Munte suka menyanyi begini, kalau orang lain ditolong, saya juga. Ya, pada saudara pun, kalau saya sampai 77 tahun bisa ditolong, saudara pun bisa ditolong. Tapi saya harus bersaksi kepada saudara. Saudara juga bersaksi kepada orang lain. Sehingga kita mengatakannya, saya suka cita mengatakannya, saudaraku. Kenapa tidak suka cita? Kawan-kawan saya, seumur saya 3 orang berkawan, saudaraku, ya, sesama masuk fakultas kedokteran. Satu dari suku Padang, ya, Minangkabau, satu dari suku Karo, ya, satu dari
Kristen, satu dari Islam. Ya. Lalu kami berkawan, sama-sama umur panjang sampai sekarang ini. Tapi ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sudah pakai kereta roda, dan kemudian dia lihat saya keliling-keliling Indonesia. Tahukah saudara komentarnya? Kaulah yang paling sehat, kaulah yang paling senang, karena kau melayani Tuhan. Dulu dia marah kepada saya. Ya, dia bilang, bodoh, kenapa kau tinggalkan? Karena saya meninggalkan pelayanan, masuk terjun full time ke ini. Saya waktu itu sudah dosen senior di Fakultas Kedokteran USU, ya, paling baik. Seminggu sebelum saya keluar, saudaraku, dibuat kuesioner, dibuat di situ siapa dosen paling baik, siapa dosen paling bagus isi kuliahnya, paling baik penyampaiannya, paling bisa dipakai, istilahnya di perifer, di desa-desa. Semua saya yang paling baik. Saya sudah mau keluar ini, tapi saya belum beritahu. Lalu kemudian mereka katakan, ya, masa enggak ya kamu yang paling baik? Saya pikir terima kasih Tuhan. Jadi kalau saya melayani Tuhan dengan sukacita, orang tidak bisa berkata dia melayani Tuhan karena nggak ada kerjaan yang lain. Saudaraku, kita melayani Tuhan karena kita suka melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena kerja Tuhan bukan kerja mocok-mocok. Kerja Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya mengajak saudara semua, baik di Sentani, baik di Manokwari, baik di mana saja di muka bumi ini, baik saudara-saudaraku, ya, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, lalu kita merasa sangat berbahagia. Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita, lalu kita pun mau mengasihi Dia. Tidak ada terpaksa. Kenapa kita mau melayani jiwa-jiwa? Seperti tadi, kalau saya ditolong, dia pun bisa ditolong. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan sayang sama semua manusia. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan bisa begitu sayang. Itu orang jahat sekali. Tuhan panjang sabar. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak cukup waktu malam ini untuk seterusnya bagaimana kita, tapi 3 perkara pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Dia ciptakan segambar dengan Dia. Dia ciptakan kita berkuasa, dan diciptakan kita untuk berkembang biak. Saudaraku, bersyukurlah Tuhan berikan Tuhan Yesus untuk membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Satu waktu kita akan pergi, saudaraku, ke Yerusalem baru. Dan sekarang kita belum sampai ke sana. Mari kita kerjakan sungguh-sungguh. Mari kita sukacita berubah tiap hari. Mari kita sukacita tiap hari menyatakan Tuhan Yesus itu baik, kuasanya ada dalam hidupku. Aku tidak bisa ditindak setan, tetapi Tuhan sudah memberikan aku kuasa hidup menang di bumi ini, mengalahkan tipu daya setan dan hidup mengikut jalan Tuhan. Mari kita bawa orang sebanyak-banyaknya supaya dia kenal kepada Tuhan dan hidup baru dalam Tuhan. Coba saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, seperti saya katakan tadi, kayaknya baru kemarin ini orang ini berkata saya lulus universitas. Nanti tengah berkata, adikmu lulus universitas Cendrawasih, ya, Ucok kecil. Saya masih panggil Ucok. Padahal sudah punya cucu Ucok? Belum. Hampir. Ya, tapi sepertinya baru kemarin. Ya, sudah lebih 40 tahun. Saya rasanya baru kemarin, saudaraku, tamat SMA. Ya, masih gadis, 17 tahun saya masuk. Loh, kok sekarang sudah 77 tahun? Sebentar saja. Firman Tuhan berkata 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Katakanlah sesudah Nuh dikatakan manusia hidup 120 tahun. Sebentar saja. Dibanding sama kekekalan. Ribuan tahun, jutaan tahun, miliar tahun, tidak henti-hentinya. Hidup di dunia ini hanya sebentar, setitik saja. Tapi yang setitik itu menentukan bagaimana kita nanti di dalam hidup. Mari kita bersungguh-sungguh hati. Haleluya. Saya dan saudara tidak sering jumpa, ya, tetapi saya percaya saudaraku, ada Roh Kudus mengajari kita. Ada firman Tuhan yang hidup, karena Yohanes 1:1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 berkata dia sudah menjelma menjadi manusia hidup di tengah-tengah kita. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab ini adalah firman yang tertulis. Hiduplah saudara seturut selalu dengan firman. Apapun kata orang, dengar sayang, apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Semua orang katakan kita baik, kalau Tuhan berkata kita jahat, jahatnya itu saudara.
Karena kita diterangkan mengenai seorang anak muda yang mencari uang kaya, saudaraku. Ya, dia berkata, senangkanlah jiwamu, cukup uangmu, mungkin sampai 7 turunan. Tuhan berkata, hai bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, mana itu semua? Nah saudaraku, kalau ditanya orang, pasti orang katakan itu orang berhasil, sukses. Ada 7 turunan hartanya, dan orang berkata, anakku kau turutlah si anu itu. Tapi kalau Tuhan berkata bodoh, bodohlah itu. Karena Tuhan berkata, dia kaya secara materi, tapi miskin dalam kerajaan sorga. Sayang, Tuhan mau kita kaya, senang seperti Taman Eden di bumi ini dan nanti di Yerusalem. Haleluya. Saya akan meninggalkan saudara di Setani, tapi kita sama-sama sukacita. Sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah dibebaskan Tuhan. Amin. Dan punya waktu di bumi ini untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Haleluya. Punya iman, setahun lagi saya datang, saudara, kapan saja kita semua sudah bertumbuh semuanya. Amin. Ya, adik-adikku masih di sini setahun lagi. Tuhan menentukan di mana saja, biarlah kita diberkati. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, sama-sama kita berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya firman. Kau sudah membebaskan saya dari kutuk dosa. Tuhan mau memberkati saya selama saya di dunia ini. Saya bebas dari peramban dosa. Saya hamba-Mu Tuhan. Seluruh hidup saya dengan sukacita, dengan sukarela, saya serahkan padamu untuk menyenangkan Engkau, melayani Engkau, bukan terpaksa Tuhan. Karena Engkau sendiri sangat mengasihi saya. Seluruh hidupku bersukacita melayani Engkau, menyampaikan maksud-Mu dalam hidup saya. Tolong saya Tuhan, setia kepadamu. Pimpin saya Tuhan, cari hamba kebenaran sepanjang hidup saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Yang percaya kuat-kuat katakan amin ya. Ya, saya minta Joyce untuk menyampaikannya. Dia lebih mengerti menyampaikannya dari saya, saudara.